Haesang akhirnya bertemu dengan roh yang telah membunuh ibunya, tapi di sini roh itu malah mengingatkan Haesang tentang kejadian saat itu. Bahkan roh itu pun bertanya, siapakah pembunuh sebenarnya, dirinya ataukah Haesang sendiri yang telah membukakan pintu. Haesang yang gak bisa menjawab apapun memilih untuk menanyakan siapakah pemilik aksesoris rambut merah. Karena aksesoris tersebut sebenarnya adalah jimat keselamatan dan kesehatan bagi seorang gadis yang rambutnya mulai tumbuh. Dengan mengetahui nama pemiliknya, Haesang bisa tahu siapa nama roh di hadapan dirinya. Tapi, roh tersebut malah menyebutkan angka 21 dan 176. Di mana setelah itu, Sanyong pun sadar dengan mengatakan angka yang sama hingga membuat dirinya bingung. Melihat itu, Haesang lalu memberikan aksesoris tersebut dan mengatakan semuanya baik-baik aja. Tapi di sini, Sanyong masih terngiang-ngiang dengan angka yang begitu aja muncul di dalam pikirannya. Bahkan dia masih bertanya-tanya kenapa dirinya tiba-tiba berpindah tempat tanpa dia sadari hingga melihat hal-hal aneh. Mendengar itu, Haesang meminta Sanyong agar gak perlu takut lagi. Karena siang hari Sanyong akan baik-baik aja. Tapi Haesang meminta Sanyong agar berhati-hati dengan air karena bisa mengantarkan energi negatif. Sebelum mengantarkan Sanyong pulang, Haesang mampir ke bank dulu. Ternyata dia berniat untuk memberikan bantuan uang kepada Sanyong karena dia khawatir dengan roh jahat yang mengincar kelemahan Sanyong. Namun karena Sanyong menolaknya, alhasil Haesang pun menaruh uangnya di depan rumah Sanyong. Haesang kemudian meminta Sanyong agar menganggapnya sebagai pinjaman aja, tapi karena uangnya terlalu banyak, Sanyong pun mengembalikan sisanya, dan dia berjanji akan mengembalikan uang itu dengan bunganya. Namun secara gak langsung, uang itu menimbulkan rasa ketidaksukaan Gyeongmun karena melihat Sanyong menerima uang dari orang yang memiliki pekerjaan sama dengan Gangmo. Sanyong yang menyadari itu lantas bertanya alasan ibunya membenci ayahnya. Tapi di sini, Gyeongmun gak memberikan jawaban apapun. Sementara itu, Haesang membuang hal-hal yang menjadi titik kelemahan dirinya agar bisa meladeni roh jahat dengan baik. Dia pun berencana untuk menyelidiki angka yang disebutkan oleh roh di dalam diri Sanyong. Ternyata sampai saat ini, Munchun masih mempelajari CCTV toko akuarium. Dia merasa ada yang aneh dengan Sanyong di balik wajahnya yang tersenyum ketika melihat pemilik toko menghancurkan akuarium miliknya. Bahkan hal ini membuat dirinya penasaran dengan luka memar di pergelangan tangan pemilik toko. Jadi ia berencana untuk menyelidiki lebih lanjut. Walaupun sebenarnya Hong Sae gak menyukai kasus ini. Di saat itulah Hong Sae teringat dengan Sanyong ketika masih sekolah dulu. Dia melihat Sanyong gak merasa malu untuk mendapatkan uang walaupun memungutnya. Sanyong pun orang yang sangat pekerja keras hingga terkadang Hong Sae membantunya tanpa diketahui oleh Sanyong. Tapi kini ia merasa ada yang berbeda dengan Sanyong. Munchun pergi ke kantor polisi untuk menanyakan tentang buku catatan Profesor Gangmo. Di sana ia diberikan foto kutipan berita tentang seorang gadis muda yang hilang selama 2 minggu. Di waktu yang bersamaan, Sanyong pun pergi ke rumah neneknya. Di sana dia masuk ke dalam ruangan kerja ayahnya untuk mencari tahu tentang arti angka yang disebutkan oleh roh jahat tersebut. Namun ketika Sanyong membaca buku karya ayahnya, tiba-tiba dia mendengar sesuatu. Sanyong pun segera mengambil cermin untuk memastikan apakah ada hantu di rumah ini. Ternyata itu adalah Haesang yang juga datang untuk mencari arti di balik angka-angka tersebut. Haesang mengatakan buku yang sedang Sanyong baca gak menyebutkan 2 angka itu karena ia tahu betul setiap detailnya. Dan oleh karena itulah, Haesang menyarankan agar mencari sebuah catatan yang mungkin terselip di dalam buku-buku lain. Namun setelah membaca buku itu, membuat Sanyong penasaran apakah Haesang takut dengan hantu apalagi bisa melihatnya sejak kecil. Haesang pun menjawab terkadang melihat mereka menyenangkan karena bisa melihat orang yang sangat dirindukan.
Setelah lama mencari, mereka gak menemukan hal penting apapun. Sanyong malah menemukan tali yang sempat digunakan oleh ayahnya dulu. Tali itu adalah penangkal kemalangan, namun ternyata ini berbeda setelah Haesang melihat cara menaruhnya. Kemudian mereka yang bingung harus ngapain lagi, gak sengaja menemukan jalan masuk ke kamar tidur Gangmo. Di sana, Sanyong merasa tempat ini pernah ditinggali oleh kedua orang tuanya sebelum berpisah. Tapi setelah melihat kondisi kamar ini, Haesang merasa Gangmo sebenarnya merindukan Sanyong dan juga istrinya. 산영 씨 생일 아니에요? 전 이때 5살. Di saat itulah tiba-tiba Haesang mendapat telepon dari paman Taeyong. Ternyata Taeyong udah merasa lebih baik, bahkan menjelaskan bahwa ia benar-benar mengingat Profesor Gangmo. Karena setahun lalu Gangmo mengunjungi kakeknya untuk menanyakan seorang gadis bernama Lee Mok-dan yang hilang misterius. Tapi sayangnya Taeyong gak tahu alasan Gangmo mencari gadis itu. Menurut kakek Taeyong, pernah terjadi kekacauan di desa Jangjinri setelah seorang gadis menghilang. Setahu si kakek, gadis itu menghilang setelah bermain petak umpet bersama teman-temannya. Hingga sampai beredar rumor yang mengatakan bahwa gadis itu diculik oleh orang asing. Tapi ternyata si kakek gak tahu apa yang terjadi sebenarnya tentang Mok-dan ataupun keluarganya. 부강모 교수님이 을 가지고 오셨다고 했죠. Haesang dan Sanyong kemudian pergi ke perpustakaan untuk mencari berita tentang Lee Mok-dan. Di sana mereka menggunakan sebuah alat untuk membaca artikel berita lama tentang gadis tersebut. Sementara itu, Munchun yakin kutipan berita di buku catatan Gangmo memiliki hubungan dengan kasus nenek Sanyong. Dia yakin buku itu sengaja dibakar oleh pelaku karena memiliki petunjuk penting di dalamnya. Oleh karena itulah, dia menemui detektif seniornya yang dulu pernah menangani kasus hilangnya Lee Mok-dan. Ternyata gadis tersebut hilang selama 2 minggu dan saat ditemukan, kondisi tubuhnya sangat mengerikan. Karena hanya tersisa tulang dan kulitnya aja. Seolah-olah gadis itu dibiarkan kelaparan, tapi anehnya, jari tangannya hilang diambil oleh seseorang. Sanyong akhirnya menemukan kasus tersebut. Ternyata dikatakan bahwa seorang dukun menciptakan Yomai dengan menculik seorang gadis dari desa. Yomai adalah ritual yang dilarang karena dapat membuat hantu remaja dengan cara mengorbankan seorang anak remaja setelah membiarkannya kelaparan. Tapi ternyata Yomai juga bisa mengutuk seseorang dengan cara membuat boneka jerami atau bagian pohon tertentu. Sedangkan diketahui jari korban diambil untuk digunakan sebagai inang dewa. Jadi Lee Mok-dan kemungkinan adalah gadis yang mereka cari, karena kemungkinan besar juga dia berubah menjadi hantu pendendam. Mendengar itu, Sanyong teringat dengan buku milik ayahnya yang sudah ia pelajari. Dalam buku itu, mengatakan tentang hantu remaja. Namun mengejutkannya, nomor halaman yang menjelaskan hantu tersebut adalah angka yang mereka cari tahu artinya. Dan di buku itu, ayahnya menulis tentang desa bernama Baek Cagol. Di sana diperlihatkan seorang nenek bernama Bupak yang tiba-tiba mendengar ketukan pintu dari anaknya. Keesokan harinya, Haesang bersama Sanyong pergi ke desa tersebut. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba GPS mobil error sehingga Sanyong memutuskan untuk menepi sebentar. Untungnya Haesang masih mengingat jalan ke desa tersebut karena sebelumnya pernah melakukan penyelidikan selama 1 bulan dan desa Baek Cagol ternyata terkenal dengan ritualnya. Walaupun rutin melakukan ritual setiap tahun, desa tersebut hanya ditinggali oleh para orang tua, sehingga tak sedikit orang mengeluh mengingat kondisi tubuhnya yang semakin lemah. Oleh karena itulah Ibu Pak mengusulkan agar ritual ini dihentikan, tapi karena sudah menjadi kegiatan rutin, Pak Kades menolaknya. Kemudian Pak Kades menyambut baik kedatangan Haesang yang udah lama gak berkunjung. Di mana kedatangannya kali ini untuk melihat ritual boneka jerami, sebuah ritual untuk mengusir hantu gentayangan yang bisa menempel pada diri seseorang. Tapi ternyata ritual ini akan segera berakhir karena gak ada lagi yang mau melakukannya lagi setelah penduduk desa ini meninggal semua.
Kemudian Haesang menanyakan tentang Profesor Gangmo yang ia yakini datang ke desa ini untuk mempelajari ritual boneka jerami. Sementara itu, Munjun bersama Hong Sai bertemu dengan putri dari penulis berita kasus Mokdan. Namun sayangnya wanita itu gak tahu apapun karena pada saat berita itu diterbitkan, ayahnya ternyata meninggal akibat gantung diri di rumahnya. Mendengar itu Munjun teringat dengan luka memar dan setelah ditunjukkan ternyata benar memilikinya. Selain itu wanita ini memberitahu bahwa setahun lalu Profesor Gangmo datang menanyakan hal yang sama sampai meminta salinan asli artikelnya, di mana hal ini ternyata meyakinkan diri Munjun bahwa semua kasus ini saling berkaitan. Di saat Sanyong yang sedang makan bersama orang desa, Haesang ternyata merasa gelisah dengan kondisi orang-orang di desa ini. Tapi di samping itu terungkap bahwa sebenarnya Gangmo menikah dengan gadis bernama Gyeongmun dari desa ini. Dan hal itu diketahui dari salah satu warga yang melihat Gangmo saat itu. Mengetahui itu, Sanyong akhirnya tahu asal-usul ibunya. Karena selama ini ibunya membohongi dirinya dan ibunya pun mengakui itu. Tapi mendengar Sanyong ada di desa Baek Cagol, seketika ibunya meminta Sanyong untuk pulang. Di saat itulah tiba-tiba seorang warga meninggal hingga membuat semua orang panik. Tapi tanpa disengaja, tiba-tiba Sanyong melihat hantu gentayangan di balik kaca. Menurut Haesang, merekalah kemungkinan besar penyebabnya. Oleh karena itulah, Haesang dari tadi gelisah karena ternyata masih ada banyak lagi. 할머니 할아버지들이 Dan kejadian ini membuat penduduk desa berniat untuk menunda ritual. Karena belakangan ini mereka terus kehilangan penduduk desa. Bahkan hingga terjadilah perdebatan karena Bupak Keke ingin menunda ritual ini. Haesang kemudian meminta semua orang pulang ke rumah tanpa melihat ke arah belakang saat di perjalanan dan meminta agar mengunci pintu rapat-rapat. Kemudian Haesang memberitahu ke Pak Kades bahwa dirinya melihat banyak hantu gentayangan di desa. Dan oleh karena itulah, Haesang menanyakan keberadaan boneka jerami karena bisa mengusir mereka. Tapi setelah dicari, ternyata boneka tersebut gak ada. Padahal saat tempat ini dibersihkan masih ada dan Pak Kades pun melihatnya. Sementara itu, orang-orang di desa dalam bahaya karena hantu gentayangan mengintai mereka. Sanyong, Haesang, dan Pak Kades berpencar untuk mendatangi orang yang membersihkan kuil. Namun tiba-tiba, salah satu warga didorong hantu saat mobil melintas. Dan untungnya, Sanyong datang tepat waktu. Jadi, si ibu itu pun terselamatkan. Tapi ternyata, setelah ditanyakan, ibu itu gak melihat boneka jerami. Karena pagi ini dia gak bersih-bersih di sana. Dia mengatakan Bupaklah yang membersihkannya sendirian. Haesang akhirnya bertemu dengan Bupak yang saat ini tengah duduk berhadapan dengan hantu. Di sana Haesang meminta Bupak untuk diam, tapi ternyata Bupak mengetahui di hadapannya ada hantu karena ia juga bisa melihat hantu seperti Haesang. Terungkap alasan Bupak tenang-tenang baik karena hantu di hadapannya adalah putrinya yang telah meninggal akibat bundir. Di samping itu ternyata Bupaklah yang telah menyingkirkan boneka jerami. Dia mengakuinya karena gak mau hantu putrinya menghilang hingga sampai membakar boneka itu. Bupak pun mengakui dirinya rela meninggal agar bisa hidup bersama putrinya kembali. Pulang dari rumah ibu-ibu tadi, Sanyong kebingungan mencari jalan ke rumah Bupak. Alhasil, dia pun menghubungi Haesang tapi tanpa diduga, ternyata Sanyong pun diikuti oleh banyak hantu gentayangan. Melihat itu, Sanyong pun seketika berlari kencang hingga akhirnya terjatuh di depan sebuah kaca pertokoan. Namun anehnya, di sana tiba-tiba Sanyong melihat roh ayahnya yang memperhatikan dirinya. Dan episode keempat pun berakhir sampai di sini.